Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Gentayangan TV. Oke teman-teman, kali ini saya mau podcast lagi ya. Kisah-kisah tentang sesuatu yang pernah terjadi di desa kami ya. Dan salah satunya itu menurut saya tidak masuk di akal ya. Jadi di sebelah timur desa saya itu ada sebuah makam yang sangat luas juga untuk tempatnya itu, karena hampir setengah luas dari desa saya ya. Kebetulan desa saya itu ada 4 RT dan sekitar 150 kakak ya. Dan di situ kejadiannya seperti ini teman-teman ya. Waktu itu ada seorang mantri atau yang biasa itu menyuntik ataupun mengobati orang sakit ya. Sebelumnya beliau memang sering dipanggil dan sering mengobati di daerah yang lain ya. Dan itu untuk saat ini beliau masih melakukan praktek tersebut, cuman karena kejadian yang lalu itu sehingga untuk praktek di malam hari terutama arah ke desa kami itu beliau sementara tidak mau ataupun tidak menerima untuk suntik langsung ke TKP ataupun ke tempat yang meminta pengobatan tersebut ya. Karena dulu itu pernah terjadi seperti ini teman-teman. Jadi sekitar pukul 3 pagi ya, sebelum azan subuh gitu ya, itu di rumah beliau ada yang mendatangi atau meminta tolong untuk berobat ataupun istilahnya kayak minta pengobatan ya. Kan beliau itu seorang mantri ya, dan biasanya memang beliau itu kalau ada yang meminta tolong seperti supitan atau orang sakit itu beliau mau mendatangi ke rumah yang sakit ataupun yang meminta pengobatan tersebut ya. Namun di kala itu beliau mungkin sedang mungkin nggak enak badan atau seperti apa yuk, saya juga kurang tahu. Tetapi yang pasti beliau sadar kalau ada orang yang datang dan minta tolong untuk mengobati ya, seperti Mbah Kakung atau neneknya ya. Jadi di situ dia diminta tolong untuk datang ke sebelah timur desa kami ya. Padahal beliau sadar kalau di desa maksudnya di timur desa kami itu tidak ada desa ya, melainkan yaitu makam. Tetapi tidak tahu mengapa beliau tiba-tiba seperti terbawa suasana dan mempercayai bahwa di situ ada desa, dan beliau datang ke tempat desa atau kampung hantu tersebut ya. Jadi di situ beliau seolah-olah mendatangi sebuah orang sakit, terus beliau mensuntik ataupun disuntik gitu ya, maksudnya menyuntiknya. Tetapi setiap kali disuntik itu jarumnya putus, diganti lagi, putus lagi, ganti lagi, putus lagi, itu sampai beberapa kali ya teman-teman. Terus kebetulan menjelang menuju subuh kan kalau biasanya di kampung kami itu ada yang orang menderes atau mengambil getah kelapa untuk dijadikan gula merah ya. Nah, waktu beliau melewati makam tersebut, beliau melihat tuh kok ada Pak Mantri di situ, kok beliau menyuntik itu namanya kijing ya, ataupun batu nisan ya. Loh, terus dan waktu itu pun Pak Mantri masih menyuntik kijing atau batu nisan tersebut ya. Kemudian dihampiri oleh seseorang itu dan disapalah beliau. Baru saat itu beliau sadar kalau yang disuntik ternyata itu batu nisan dan kijing itu. Wah, luar biasa sekali ya, menyeramkan. Tetapi kebetulan ya Pak Mantri tidak sadar, jadi beliau tidak merasa
tidak tahu gitu kalau ternyata dia menyuntik kijing atau batu nisan tersebut. Dan setelah itu, setelah kejadian tersebut, sampai saat ini beliau kalau malam hari mungkin ya pokoknya setelah maghrib sampai subuh beliau tidak mau lagi untuk datang langsung ke TKP, ke rumah yang sakit untuk menyuntik ataupun meminta pertolongan ya. Dan itu saya sendiri juga dengar ya teman-teman. Jadi memang kejadiannya itu menurut saya belum lama ya, mungkin sekitar 15 atau 10 tahun yang lalu. Jadi ya saya kalau nggak salah masih SMP ya, masih sekolah SMP, dan itu memang benar-benar kejadian ya. Jadi nyata dan bukan rekayasa ya, dan itu misteri, tapi misteri yang benar-benar nyata terjadi. Dan sampai sekarang beliau masih menjalankan tugasnya, yaitu mencuntik sebagai mantri, mengobati orang sakit. Tetapi untuk wilayah kami, atau terutama kalau kabarnya sih dengar-dengar kalau sudah menjelang maghrib ke atas beliau tidak mau, beliau tetap mau menangani kalau ada yang datang dan dibawa ke rumah beliau, ke TKP beliau ya. Jadi kalau beliau mendatangi ke rumahnya, ke orang yang sakit, beliau tidak mau. Tapi kalau ada yang datang ke rumahnya lalu meminta pertolongan untuk pengobatan ataupun yang lain-lain, beliau masih mau gitu ya. Dan itulah tadi kisah tentang misteri yang benar-benar nyata adanya seperti itu. Dan menurut saya tadi saya merasa kayak merinding dikit teman-teman, karena itu nyata dan lokasinya tidak jauh dari tempat saya podcast ini ya, karena memang di kampung saya ini dan di sebelah timurnya itu ada makam yang cukup luas. Tapi untuk pastinya posisi masnya batu nisan atau kijingnya saya kurang tahu, cuman mau tanya ataupun mau saya podcast, saya tidak enak sama yang punya makam tersebut ya, karena itu kan bisa jadi nanti timbul istilahnya ya simpang siur ya gitu, nanti jadi tidak enak. Yang penting kisahnya ataupun kejadiannya sudah saya ceritakan tadi, seperti itu untuk kejadiannya. Dan semoga untuk teman-teman tetap berdoa ya, dikala kita mau bepergian ataupun di mana, kita jangan lupa berdoa ya, sehingga kita terhindar dari gangguan-gangguan makhluk halus ataupun roh-roh yang mungkin di saat kita pikiran atau hati kita sedang kosong, kita bisa terjaga dengan doa tersebut dan keyakinan di hati kita ya. Oke, terima kasih, segitu saja untuk podcast hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk kalian like, share, komen, dan juga subscribe channel Gentayangan TV.